Jadi indikasi kita permasalahannya bukan di pompa, karena pada saat tadi pertama kita hidupkan itu kita on kontak beberapa kali, kita starter, mesin tetap susah hidupnya, baru hidup. Nah seperti itu. Jadi halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Doraemon Motor Perpungan, channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit mobil Avanza ya, teman-teman. Ini 2008. Ini keluhannya kata pemiliknya di starter cranking ya. Crankingnya sangat panjang sekali baru hidup untuk mesinnya. Apalagi kalau pada saat pagi hari itu sangat panjang sekali starternya, teman-teman. Nah, jadi ini kemarin unitnya sudah diperbaikin di bengkel lain. Penggantian pompa bensin ya, teman-teman, full pump. Jadi keluhannya sama seperti yang sekarang. Jadi kemarin setelah diganti tuh pompa bensinnya tidak sembuh untuk keluhannya. Ini kita mau coba cek dulu starternya. Sudah kita biarkan tadi sekitar 1 jam kita hidupkan ya. Ini kita mau, karena kita geser masuk ke dalam, jadi kita mau hidupkan dulu starter seperti apa keluhannya. Ini kita coba starter. Oke, kita on, pompa bensin aktif, kita coba starter. Nah seperti itu ya, teman-teman, untuk keluarnya starternya sangat panjang. Jadi kalau setelah kita matikan, kita starter lagi, sudah gampang hidupnya. Kalau sudah kita matikan, kita hidupkan, sudah gampang. Nah, jadi kalau kita matikan, kita tunggu sampai 5 menit ya, 5 menit atau 10 menit itu nanti starternya seperti itu lagi, teman-teman. Panjang sekali untuk starternya. Jadi pada saat setelah berhenti itu sangat panjang starternya. Ini kita coba starter kembali. Nah, jadi kalau misalnya sudah hidup mesinnya, kita matikan, kita starter lagi, sudah gampang. Jadi keluhannya seperti itu pada saat mesin sudah agak lama berhenti, starter lalu panjang. Jadi untuk penyebabnya apa? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Kita akan lanjut dulu pemeriksaan untuk mobil Avanza yang mengalami starter panjang pada saat mesin sudah dingin atau sudah lama berhenti. Nah, jadi untuk indikasinya, teman-teman, untuk analisa awal kita, kalau misalnya posisi starter panjang seperti itu bisa banyak dari faktor-faktor ya. Bisa juga dari pompa bensin, bisa juga dari regulator pompa bensin, atau bahkan di saringan pompa bensin bawah itu mengalami kebocoran, juga bisa seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya di masalahnya di bagian pompa bahan bakar atau di bagian tangki, itu pada saat kita mesinkan mati, seharusnya ada standby di atas di selang di injektor. Jadi begitu kita starter, dia langsung keluar bahan bakarnya. Jadi kalau misalnya ada kebocoran atau bahkan ada kerusakan di bagian pompa, itu biasanya dia akan, begitu kita matikan, dia akan turun kembali ke tangki untuk minyaknya. Jadi begitu di on kontak, dia akan langsung naik lagi ke atas ke injektor. Nah, jadi kalau misalnya yang seperti itu kita on kontak seperti ini caranya. Kita on kontak. Kalau kita on kontak, pompa bensin akan aktif ya. Jadi kalau misalnya pas sudah dingin, kita on kontak beberapa kali, 3 atau 4 kali, jadi kan sudah naik untuk minyaknya kalau misalnya dia kembali ke tangki. Tapi kalau misalnya dia di situ tidak masalah di bagian bahan bakar yang kembali ke tangki, itu kemungkinan ada masalah yang lain. Jadi kalau kita ada masalah di situ, kita on kontak sekali, kita on kontak lagi 2 kali, pompa bensin tetap aktif mendorong minyak dari tangki ke injektor. Kita on kontak lagi, kita matikan lagi, kita on kontak lagi, baru kita starter. Kalau di starter mudah hidupnya, itu berarti permasalahannya di bagian bahan bakar yang mengalami kembali ke tangki. Nah, itu kalau pada saat mesin dingin, karena ini sekarang ini mesinnya sudah beberapa kali kita start, jadi kondisi sudah normal. Jadi indikasi kita permasalahannya bukan di pompa, karena pada saat tadi pertama kita hidupkan itu kita on kontak beberapa kali, kita starter, mesin tetap susah hidupnya, baru hidup.
Nah seperti itu. Jadi kita mau periksa dulu di bagian ruang bakarnya ya. Kita cek dulu, kita lepas businya, kita cek apakah terdapat basah di situ. Nanti kalau misalnya basah, baru kita cari lagi penyebabnya apa. Oke, kita lanjut dulu. Nah ini untuk kap mesin sudah kita lepas, sudah kita buka. Ini kita mau cek dulu teman-teman di bagian coil busi, dan kita lepas dulu businya. Kita mau meriksa di bagian ruang bakarnya ya. Jadi kalau misalnya ruang bakarnya basah, nanti kita cek di bagian injektornya, siapa tahu ada kebocoran bahan bakar di situ ya. Ini kita mau coba lepasin dulu. Oke, kita lanjut. Nah di sini kita sudah lepas si businya dan koilnya ya teman-teman. Ini untuk busi yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 sudah kita tandain. Di sini nomor 2 dan nomor 3 dan juga nomor 4 ada sedikit basah. Di ruang bakar juga terlihat di sini, di dalam itu sedikit basah. Di sini juga. Nah, itu terlihat basah ya bagian dalamnya. Ruang pistonnya. Yang nomor 4 juga basah, teman-teman. Nah, di analisa kita indikasinya kita mau ke injektor. Ini kita coba lepas dulu injektornya. Nanti setelah itu kita tes satu persatu tekanannya. Pada saat nanti kita posisikan nanti seperti di video-video kita yang lalu sudah kita buatkan. Ini kita coba buatkan lagi untuk pemeriksaannya. Oke, kita lanjut. Nah ini teman-teman, tuh mobil Avanza-nya, injektor sudah kita lepas. Sudah kita lepasin seperti ini kita buatkan, kita cek langsung ya di unitnya. Ini kita ikat menggunakan kabel tis ya, seperti ini. Ini keempat-empatnya kita ikat semua agar tidak terlepas pada saat nanti kita on kontak. Ini kita mau pemeriksaan kebocorannya. Jadi kalau pada saat standby, kalau mesin mati itu harusnya posisinya seperti ini ya, tidak ada tetesan atau rembesan dari injektor yang menetes ke bagian ruang bakar. Ini kita mau coba dulu tes menggunakan caranya seperti ini metodenya, karena kita cek tadi di bagian ruang bakarnya itu basah teman-teman. Jadi kita curiga di sini. Kita coba tes on kontak. Kalau tidak perlu kita starter, kita on kontak saja. Nanti kita biarkan dulu, kita perhatikan di bagian ujung injektornya ini. Oke, kita coba on kontak dulu ya. On kontak ya. Enggak, biarin aja. Nah ini sudah kita on kontak, matiin lagi. Hidup kan? Nah, bentar. Posisi on kontak ya teman-teman. Kita biarkan dulu. Cek. Kita lihat apakah ada yang mengalami rembesan atau bocor di bagian injektornya. Ini untuk yang nomor 1 sudah sedikit agak ada keluar ya teman-teman, sedikit ada kebocoran, ada rembesan yang sedikit di sini. Nah, di ujungnya ini terlihat agak sedikit basah. Yang nomor 2, nah ini ya, nomor 2 juga sedikit basah nih. Nah, netes ya tuh bensinnya. Tapi kita pastikan dulu di sini tidak ada kebocoran, di ujung sini tidak ada kebocoran. Nah, kita cek di sini. Ini juga sudah netes seperti ini. Kita cek nomor 3. Kita cek nomor 3. Kondisi sama ya, nih netes. Nomor 4 juga sedikit basah. Coba matikan lagi kontaknya. Nah ini kita pasangin kabel injektornya kembali. Kita mau tes di starter ya, starter. Tapi untuk pengecekan seperti ini itu harus hati-hati. Ini busi harus kita lepas dulu, agar tidak ada mengeluarkan api atau percikan api yang bisa menyambar nanti di sini, nanti takutnya bisa terbakar. Jadi kalau teman-teman yang belum paham cara seperti ini, bisa
buat menggunakan carbo cleaner ya teman-teman. Ini kita mau cek langsung karena ini kondisinya karena bocornya tidak terlalu parah seperti ini kalau kita tes. Jadi kita mau cek ini nomor 4 di paling ujung sana ya, paling ujung. Kita tes dulu, kita coba starter untuk mesinnya. Starter lu start. Lihat ya teman-teman, untuk pengabutannya seperti itu. Coba lagi. Nah setelah kita lakukan, dia langsung menetes ya teman-teman. Tuh nomor 3 langsung terjadi tetesan. Ini kita coba lap dulu agar lebih pasti ya, terlap. Nah dia langsung seperti itu. Untuk nomor 4 dia nomor 2 hanya menetes, nomor 3 dan nomor 4 yang sangat parah sekali ya teman-teman. Coba sekali lagi. Nah jadi untuk pengabutannya itu sangat buruk sekali, jelek ya. Jadi menyebab mesin itu susah hidup nih. Dan juga terjadi kebocoran sini. Dan nomor 4 nomor 3 selalu menetes, nomor 4 juga menetes ya teman-teman. Jadi sudah pasti permasalahannya di bagian injektor yang bermasalah. Tinggal kita mau laporkan pemiliknya untuk membeli yang baru ya, untuk kita ganti. Ini untuk yang nomor 4 nomor 1 kondisinya ada rembesan sedikit juga seperti ini. Jadi ini yang harus kita perhatikan setelah injection mengeluarkan minyak itu harus posisi kering. Jadi ini terus menetes. Jadi kita mau sarankan ke empat-empatnya untuk mengganti injektornya. Oke teman-teman, kita lanjut dulu. Nah ini teman-teman, tuh Avanza-nya yang injektor mengalami kebocoran ya. Jadi menyebabkan starter panjang pada saat mesin sudah dingin atau pagi hari, dan setiap kali berhenti ya sekitaran 10 menit itu kita starter sangat panjang sekali, susah sekali itu hidupnya. Jadi kemarin sudah diganti pompa bensin sama bengkel lain. Hari ini masuk ke bengkel kita periksa di bagian injektor, ternyata mengalami kebocoran. Ini kita sudah belikan injektornya 4 buah kita ganti ya, karena semuanya sudah mengalami kebocoran. Yang nomor 1 ini ada sedikit kebocoran tapi tidak terlalu banyak, tapi tetap kita ganti satu set, jadi agar tidak ngulah-ngulah lagi ya teman-teman. Jadi ini untuk palapnya juga dilem seperti ini. Ini juga sangat fatal sekali teman-teman kalau misalnya dibuat seperti ini. Ini nanti mau kita lepasin lemnya, lalu kita ganti untuk palapnya. Jadi sekarang kita servis. Oke, kita lanjut dulu. Nah ini teman-teman, injektor sudah kita ganti baru ya, keempat-empatnya sudah kita pasang. Dan untuk yang lama, tes untuk hidupkan mesinnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah ini teman-teman ya, ini sudah selesai kita pasangin ya. Tadi sudah kita panaskan mesinnya untuk kita hidupkan sekitar 1 jam. Kita biarkan, lalu tadi kita biarkan dingin. Ini karena untuk pengetesan starter panjangnya teman-teman, setelah kita ganti injektornya. Ini sudah lumayan lama, tadi sekitar 1 jam karena kita mengerjakan mobil yang lain ya. Kita biarkan di sini. Kita cek itu pengecekan lampu indikator dingin atau tidaknya. Ini kita lihat pada saat on kontak, lampu indikatornya posisi dingin ya, di bawah. Kita starter mesinnya, apakah masih panjang atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah mesinnya sudah bisa langsung hidup ya teman-teman. Itu cas brem. Nanti kalau kita matikan ini, kita hidupkan lagi sudah normal. Kemarin juga seperti itu, begitu dimatikan sekitar 10 sampai setengah jam lah kita matikan, lalu kita starter panjang sekali sampai beberapa kali starter baru mesinnya bisa hidup. Nah jadi permasalahannya kemarin di bagian injektor, keempat-empatnya sudah kita ganti. Ini sudah kita tes terus, nanti kita coba lagi sekali lagi ya sebelum nanti kita laporkan pemiliknya untuk pengambilan mobilnya. Tapi tetap kita terus proses untuk starter terus. Jadi hari ini untuk pekerjaan mobil Avanza yang mengalami starter panjang pada saat mesin dingin atau pada saat baru berjalan berhenti kita matikan,
kita biarkan sekitar 5 sampai 10 menit, kita starter panjang lagi. Nah, itu permasalahan di bagian injektor. Untuk gejala-gejala seperti itu bisa dari mana saja, tergantung kita yang menganalisa ya teman-teman. Jadi kita coba satu persatu, untuk injektor, untuk pompa juga yang lain-lain, karena kemarin pompa sudah diganti, jadi kita tidak di situ. Jadi kita cari permasalahan yang lain. Oke, sekian dulu, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.